Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya Faisal Utama menyampaikan presentasi sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah komunikasi pemerintah dan kelompok sipil masyarakat. Berikut saya share screen terlebih dahulu. Jadi judul presentasi saya adalah Dislike, Framing, dan Citra Politik, Analisis Video Monolog Gibran di Media Sosial. Saya mulai dari latar belakang masalah terlebih dahulu. Jadi sepanjang tahun 2025 muncul sebuah fenomena unik dalam komunikasi politik di Indonesia, khususnya dilakukan oleh Wapres Gibran Rakabuming Raka. Jadi berbeda dengan gaya pejabat publik lainnya yang biasanya hanya mengunggah kegiatan sehari-hari di dunia maya, Gibran ternyata juga merilis video-video monolognya. Video monolog Gibran berdurasi antara 3 sampai 6 menit, yang diunggah di berbagai platform media sosialnya, baik milik pribadi maupun yang dikelola oleh Sekretariat Wakil Presiden. Tema-tema yang diangkat beragam mulai dari isu generasi muda, bonus demografi, hingga soal sepak bola nasional. Dan inilah contoh-contoh video monolog yang diunggah Gibran di akun YouTube pribadinya. Ada yang bertema hilirisasi, ekonomi syariah, hingga AI atau kecerdasan buatan. Akun-akun pribadi Gibran memang memiliki follower atau pengikut yang banyak, seperti akun YouTube @GibranTV dengan 119K subscriber, TikTok @GibranRakabuming dengan 5,9 juta followers, dan Instagram @GibranRakabuming dengan 7 juta followers. Jadi jauh sebelum menjadi pejabat publik, Gibran memang sudah lama memanfaatkan media sosial dalam mengungkapkan pemikiran dan berbagai aktivitasnya. Gibran yang awalnya dikenal sebagai pengusaha kuliner dan jasa, banyak memanfaatkan teknologi informasi dalam pengembangan usahanya. Setelah masuk pemerintahan, gaya kepemimpinannya yang menggunakan teknologi digital juga digunakan untuk mempercepat respon birokrasi. Saat terpilih menjadi Wakil Presiden RI periode 2024-2029 mendampingi Presiden Prabowo Subianto, Gibran mempresentasikan diri sebagai wajah generasi milenial dan Gen Z di puncak kekuasaan pemerintah Indonesia. Lewat media sosial, Gibran berusaha mengkonstruksi diri sebagai pemimpin modern yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Jadi dengan modal followers yang besar, tentu tak sulit bagi Gibran untuk menarik perhatian netizen lewat konten-kontennya. Jadi lewat media sosial, Gibran berusaha mengkonstruksi diri sebagai pemimpin modern yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dengan modal followers yang besar, tentu tak sulit bagi Gibran untuk menarik perhatian netizen lewat konten-kontennya. Gibran mengunggah video-video monolognya ketika penetrasi media sosial di Indonesia sudah sangat tinggi. Melansir laporan digital 2026 yang dirilis oleh We Are Social bersama Meltwater hingga Oktober 2025, sudah ada 180 juta pengguna media sosial atau 62,9% dari total populasi di Indonesia. Angka tersebut naik 26% dari total data pengguna tahun lalu. Jadi dalam laporan ini juga disebutkan rata-rata waktu yang dihabiskan seseorang di Indonesia dalam menggunakan media sosial yaitu mencapai 21 jam 50 menit per minggu. Sementara pengguna media sosial di Indonesia didominasi oleh Gen Z, yaitu generasi muda yang lahir pada periode tahun 1997 hingga 2012. Hal ini berdasarkan hasil survei perusahaan riset dan analis global YouGov yang mencantumkan angka 61% dari pengguna aktif media sosial Indonesia adalah Gen Z. Kembali ke video monolog Gibran, berdasarkan tulisan Kara Alaimo, seorang profesor komunikasi dari Amerika, dalam tulisannya yang bertajuk New Challenges for Political Public Relation Professional in the Era of Social Media, video monolog Gibran di YouTube dapat dibaca sebagai praktik political public relation atau PR politik digital. Menurut Alaimo, media sosial telah mengubah komunikasi politik karena politisi kini bisa berbicara langsung kepada audiens tanpa melalui wartawan, editor, atau redaktur dalam hal ini, atau juga moderator debat. Jadi sejalan dengan tulisan Alaimo, konten video monolog Gibran menunjukkan adanya penggunaan media sosial untuk membangun citra, mengontrol narasi, dan menjangkau publik tanpa perantara media massa tradisional. Media sosial tidak hanya menjadi media distribusi pesan, tetapi juga alat agenda building Gibran secara langsung kepada masyarakat. Meski demikian, Alaimo memberi catatan bagi para politisi di era media sosial. Menurutnya, meski efektif untuk kampanye, media sosial belum tentu efektif dalam membangun dukungan jangka panjang ketika sudah berkuasa. Media sosial membuat politik semakin menyerupai hiburan. Jadi, politisi menciptakan pseudo events
atau peristiwa buatan untuk menarik perhatian media massa dan publik. Akibatnya, substansi kebijakan sering terabaikan. Ditambah lagi dengan algoritma media sosial yang menciptakan filter bubble, yaitu kondisi saat penggunanya hanya melihat informasi yang sesuai dengan keyakinannya sendiri. Akibatnya, polarisasi politik semakin melebar di tengah masyarakat. Kembali ke video monolog Gibran. Jadi Gibran merilis video monolognya pertama kali pada 19 April 2025 atau 6 bulan pasca dilantik sebagai Wakil Presiden RI. Video perdananya berdurasi 6 menit 20 detik yang diberi tajuk Giliran Kita, menyoroti bonus demografi dan masa depan Indonesia. Jadi video monolog perdana Gibran ini langsung menyedot perhatian publik dengan 1,6 juta views atau mendapat penonton tertinggi di YouTube-nya dan meraih 1,5 juta views di akun TikTok @gibranrakabuming. Video monolog berikutnya dirilis pada 22 April 2025 yang menyoroti sepak bola nasional. Jadi saat itu memang publik sedang banyak membahas kiprah sepak bola nasional di pentas dunia. 3 hari kemudian muncul lagi video monolog Gibran yang menyoroti hilirisasi. Meski tidak ada jadwal pasti, video monolog Gibran konsisten dibuat dengan teknik editing profesional, lengkap dengan data grafis, animasi, dan dokumentasi pendukung. Saat tampil, Gibran berupaya tidak seperti sedang berpidato seperti halnya pejabat publik. Namun ia tetap membaca teleprompter atau alat bantu baca naskah di depan kamera. Tak heran fenomena ini memicu dinamika di ruang digital. Di satu sisi, langkah ini dipandang sebagai bentuk komunikasi langsung kepada rakyat tanpa hambatan. Namun di sisi lain, ternyata video-video tersebut memanen reaksi negatif yang signifikan. Seperti pada video monolog perdananya, yang dibanjiri komentar-komentar bernada kritik atau kecaman. Bahkan jumlah dislike atau yang tidak menyukai video tersebut jauh lebih besar dibandingkan jumlah like atau yang menyukainya. Lantaran banyak yang dislike, tampilannya disembunyikan oleh admin akun tersebut. Seperti diperhatikan di layar sebelah kanan, masih terlihat jumlah dislike-nya, tapi setelah itu dislike-nya disembunyikan di layar sebelah kiri. Saya pun menggunakan aplikasi pihak ketiga untuk mengetahui perbandingan antara like dan dislike di video-video monolog Gibran. Seperti tampilan pada tabel ini, saya sudah himpun data-data video Gibran dari 2025 hingga 2026. Seperti video perdana yang dirilis 19 April 2025, jumlah like-nya 122k, tapi yang dislike mencapai 210k. Namun memang tidak semua video mendapat dislike lebih besar daripada like. Seperti video kedua, jumlah yang lebih tinggi justru like. Hingga 18 Mei 2026, tercatat ada 18 video monolog Gibran yang diunggah di YouTube. Dari jumlah tersebut, sebagian besar video mendapat jumlah dislike yang lebih banyak. Jadi melihat fenomena ini mengacu tulisan Political Crisis Communication and Image Repair dari Timothy Combs, dislike bukan sekadar reaksi teknis pengguna, tetapi bentuk penolakan publik terhadap framing politik yang dibangun melalui monolog tersebut. Dalam komunikasi krisis politik, aktor politik berusaha membentuk persepsi publik melalui framing, menentukan bagaimana publik memahami suatu situasi dan siapa yang disalahkan serta bagaimana solusi yang dipersepsikan. Dalam perspektif ini, dislike bukan lagi sekadar reaksi teknis pengguna YouTube, tetapi bentuk penolakan publik terhadap framing politik yang dibangun melalui monolog tersebut. Jadi pada video monolog Gibran, sebagian besar audiens justru membangun frame tandingan, yaitu misalnya pencitraan dianggap terlalu dipoles, pesan dianggap tidak otentik, atau publik lebih fokus pada gaya penyampaian dibandingin substansi isi. Jadi Combs menyebut dalam krisis politik selalu terjadi contestation of frames atau pertarungan makna. Artinya publik tidak otomatis menerima pesan politik sebagaimana diinginkan oleh komunikator. Pada video monolog Gibran, sebagian audiens justru membangun frame tandingan. Akibatnya ruang komentar dan dislike menjadi arena pertarungan persepsi politik. Nah, mengingat Gibran ini jarang tampil berbicara langsung kepada wartawan, maka video-video monolognya juga dijadikan bahan pemberitaan oleh media mainstream. Jadi, dalam suatu ruang redaksi, video monolog Gibran menjadi salah satu agenda setting media massa. Seperti dijelaskan oleh Mick Combs and Shaw saat menentukan agenda setting,
editor, dan staf redaksi serta lembaga media massa memainkan peranan penting dalam membentuk realitas sosial. Jadi meski pesan video monolog bersifat searah, media massa melakukan reproduksi atas konten tersebut dengan cara yang berbeda-beda. Nah, salah satunya adalah media massa daring atau online yang memiliki peran strategis dalam mengkonstruksi realitas sosial melalui pemberitaan dengan cepat. Dalam teori agenda setting, redaksi media massa memilih untuk menekankan isu-isu tertentu yang tampak lebih penting bagi publik, sehingga publik pun cenderung menganggap isu itu juga penting, lalu terbentuk opini publik atas persepsi terhadap Gibran. Setelah dimasukkan dalam agenda setting, maka dapur redaksi akan memframing atau membingkai beberapa aspek dari realitas yang dirasakan dan membuatnya lebih menonjol dalam teks komunikasi. Menurut Robert Enman, framing berarti media tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi memilih, menonjolkan, dan menafsirkan realitas tertentu hingga mempengaruhi cara khalayak memahami suatu isu. Dalam hal ini ada 4 elemen Enman, yaitu define problems atau mendefinisikan masalah, diagnose cause, mendiagnosis penyebabnya, make moral judgment, membuat penilaian moral, dan suggest remedies atau merekomendasikan perbaikan. Dari 4 elemen Enman ini akan tergambar bagaimana bingkai pemberitaan media terhadap Gibran. Soal bagaimana framing media terhadap Gibran, tentu ini perlu penelitian lebih lanjut. Namun sebagai gambaran singkat, saya menyajikan beberapa berita terkait video monolog Gibran dari berbagai media mainstream. Ini berita dari kompas.com, salah satu media mainstream nasional. Dari judulnya terlihat bahwa media ini mengangkat soal dislike yang tinggi dibanding yang like, dan ini cenderung mengkritisi video monolog Gibran, terlihat dari judul-judulnya. Berikutnya ini dari yang sebelah kiri ini adalah kata data, juga menyoroti soal dislike. Yang sebelah kanan dari Tribun Jakarta yang menyoroti soal video monolog Gibran yang dikritisi oleh peneliti BRIN. Buat caper, buat maksudnya cari perhatian. Berikutnya dari Sindo News, ini tanggapan atas video monolog Gibran yang negatif dari berbagai kalangan. Begitu juga dengan Ide Times yang Wakil Mensesnek angkat bicara soal hal ini. Kesimpulan dari presentasi ini adalah, jadi video monolog yang sebenarnya dirancang untuk memperkuat citra positif Gibran langsung ke netizen tanpa lewat media massa, ternyata malah berubah menjadi objek satir dan kritik politik. Mengingat Gibran jarang melakukan wawancara langsung dengan wartawan, maka video monolog Gibran menjadi agenda setting dan framing media massa. Jadi dengan kondisi demikian, maka fenomena ini menunjukkan bahwa di era digital, komunikasi politik tidak lagi sepenuhnya dapat dikontrol oleh aktor politik. Jadi publik memiliki kemampuan untuk langsung memberi evaluasi terbuka melalui dislike, komentar, memes, dan distribusi ulang konten. Dan yang terakhir, sejak menuai banyak respon negatif, kini Gibran kian jarang merilis video-video monolognya. Terakhir kali video monolognya itu dirilis pada 10 April 2026 lalu. Jadi demikianlah presentasi saya tentang video monolog Gibran. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.